Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar Anda sekalian di hari yang baru? Marilah kita hidup dengan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat untuk melangsungkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Teh hangat diambil dari 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Sesuai dengan janjinya, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Besar kesetiaanmu yang selalu baru setiap pagi menyambut kita setiap hari, bukan? Menantikan atau menunggu harus tahu dan mengenal siapa, apa yang dinanti atau ditunggu. Apakah pasti, terjamin, dan meyakinkan, dan dapat dipercaya, sehingga tidak sia-sia kita menanti atau menunggu. Dunia kini memang sering meragukan. Manusia bisa saling curiga, merasa was-was. Dunia ini memang akan hancur, lenyap, beserta dengan segala sakit penyakit yang membuat manusia menderita, bahkan tidak tertahankan. Tetapi kita akan menyambut langit baru dan bumi baru, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam Wahyu 21 ayat 4. Itulah tubuh kebangkitan kita. Tidak akan merasakan sakit atau kesakitan akibat penyakit-penyakit, ya. Kita akan menikmati di dalam hidup yang baru ketika Yesus datang yang kembali yang kedua kali, yaitu dengan tubuh kebangkitan, bangkit di dalam Kristus, bangkit bersama Kristus yang menjadi juru selamat dan Tuhan yang telah bangkit menebus dan menyelamatkan hidup kita. Petrus mendorong para pembacanya untuk menantikan langit baru dan bumi baru yang telah Allah janjikan, yang Tuhan Yesus telah sediakan. Janji yang dapat dipercaya karena kita beriman kepadanya, di mana kita telah menikmati hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang telah tertebus oleh darah Kristus. Tuhan Yesus telah menebus kita dan kita hidup di dalam Kristus, di dalam hidup yang baru, sehingga kita dapat membawa hidup yang baru di dalam kehidupan kita setiap hari untuk menyatakan kemenangan atas dosa, untuk hidup di dalam kasih dan kemurahannya, dan mengasihi sesama dan mengampuni sesama sebagai ciptaan yang baru, dengan menghadirkan langit baru dan bumi baru yang kita mulai rasakan hari-hari ini. Ketika kita berdoa di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Kedatangan Yesus akan membawa pemusnahan sekaligus pembaharuan, akan menampilkan pembaharuan yang sesungguhnya bersama-sama dengan kehidupan kita yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus ketika kita bertobat dan menjadi anak-anak Allah. Di dalam penantian ini, bagaimana sikap kita seharusnya, bagaimana hidup kita seharusnya. Berjaga-jagalah dengan hidup suci dan saleh yang mencerminkan siapakah Allah yang menebus dan menyelamatkan kita, siapakah Kristus yang ada di dalam kita oleh kekuatan Roh Kudus, oleh firman-Nya yang menjadi pelita dan terang. Kita harus hidup kudus sama seperti Allah kita kudus adanya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16.
Di saat kita dengan sabar menantikan kedatangannya, biarlah kehidupan kita hari demi hari, sehari-hari ditandai dengan perilaku yang suci, yang saleh, sesuai dengan kodrat ilahi yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, di mana kita hidup baru, hidup di dalam kebenaran, sebagai latihan hidup kita di dalam dunia ini, sehingga kita kelak ketika di dalam hidup yang kekal, kita sudah membiasakan sebagaimana hidup baru yang kita jalani selama ini, yaitu menikmati hidup yang kekal di dalam surga kelak. Oleh sebab itu, biarlah kiranya Tuhan selalu menolong kita, memampukan kita untuk hidup berguna yang diberikan dengan hidup yang saleh, yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita semakin antusias untuk merespon kuasa ilahi yang telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup di dalam kodrat ilahi, sehingga kita boleh hidup menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, mereka akan memuliakan Bapakmu di surga ketika mereka merasakan dan melihat perbuatanmu yang baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami boleh hidup di dalam hidup yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan sejak kami percaya dan diselamatkan. Biarlah ya Tuhan, hidup di dalam dunia ini, ketika kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami hidup di dalam latihan, hidup di dalam semangat kerajaan Allah, sehingga hidup kami itu makin limpah di dalam segala kebajikan dan kebajikan, untuk menyatakan hidup dalam kodrat ilahi, hidup di dalam semangat kekudusan dan kebenaran, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.